Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak siswa baru SMP Negeri 1 Sleman. Tidak lupa saya mengucapkan selamat kepada anak-anak semuanya yang telah menjadi siswa SMP Negeri 1 Sleman. Dan kali ini atau mulai saat ini anak-anak secara resmi sudah menjadi siswa SMP Negeri 1 Sleman. Baik, untuk selanjutnya pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, dan pada giliran kali ini tiba gilirannya untuk bidang keagamaan. Saya bagian dari pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam akan memperkenalkan lingkungan sekolah ini yang mohon maaf ini saya bawa tag untuk panduan supaya apa yang sudah kami persiapkan atau kami buat programnya bisa dipahami untuk anak-anak semuanya ya. Mari diawali anak-anak untuk tidak lupa untuk sejenak berdoa dengan sikap yang sempurna, dengan sikap yang hikmat. Kita awali dan bacaan basmalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Semoga dalam sesi bidang keagamaan MPLS SMP Negeri 1 Sleman ini bisa menjadikan sebuah pengenalan untuk kepada anak-anak selaku atau sebagai siswa baru yang nantinya akan menjadi bagian dari siswa SMP Negeri 1 Sleman, menjadi paham dengan keberadaan sekolah dan tidak ada lagi hal yang dirasa asing. Ya, mudah-mudahan anak-anak menjadi keluarga SMP Negeri 1 Sleman yang bisa menjadikan kebanggaan dan memberikan nuansa tentunya untuk kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Sleman. Oke, selanjutnya akan saya mulai untuk hal ini dari bidang keagamaan SMP Negeri 1 Sleman itu seperti apa, siapa saja guru pengampunya, atau bagaimana sarana prasarana keagamaan, kemudian dilanjutkan dengan program keagamaan seperti apa, juga kegiatan keagamaan itu seperti apa, dan yang terakhir nanti sedikit akan saya sampaikan mengenai bagian dari kegiatan keagamaan yang itu sifatnya sudah rutin tahunan, yaitu kegiatan musobakoh atau MTQ. Baik, selanjutnya dari yang pertama, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Sleman. Ini ada guru PAI dan budi pekerti, ini 3 personil. Oke, begitu sedikit informasi mengenai guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk siswa-siswi yang beragama non-Islam, ini ada gurunya sendiri. Guru agama Katolik ada sendiri, guru agama Kristen juga ada sendiri. Bahkan dulu pernah ada guru agama Hindu karena ada salah satu siswa yang beragama Hindu. Nah, oke, tapi untuk mereka yang beragama non-Islam nanti sudah dipandu oleh pengampunya. Selanjutnya, anak-anak yang saya cintai, yang insya Allah menjadi kebanggaan SMP Negeri 1 Sleman, bidang keagamaan agama Islam ini, sekolah ini sudah menyediakan atau memfasilitasi sarana prasarana untuk menunjang pendidikan agama Islam atau mata pelajaran yang secara khusus membentuk karakter,
Sarana prasarananya apa? Yang pertama masjid, sarana tempat ibadah, namanya Masjid Tarbiyatul Islam, ada di belakang saya ini. Kemudian sekali lagi masjid ini namanya Masjid Tarbiyatul Islam SMP Negeri 1 Sleman. Yang kedua, masjid ini dilengkapi dengan ruang takmir atau ruang rohis, ada di bagian samping ruang imam. Yang samping kanannya imam itu ruang takmir atau ruang rohis. Kemudian yang ada di sisi kiri sana itu ruang perpustakaan masjid, ruang baca. Hanya mohon maaf untuk sementara ini karena atapnya itu agak ya, memerlukan perawatan, dan ini sudah dibenahi tapi masih ada bocor kalau hujan, sehingga sementara belum ditata, belum disetting sedemikian rupa ya, sementara masih dipakai untuk gudang. Untuk selanjutnya tempat wudhu ini ada khusus, tempat wudhu putra ada di sebelah sana, terbagi dua lokasi, sebelah sana dan sebelah sini. Sedangkan untuk yang tempat wudhu putri berada di sebelah kanan masjid ini. Ya, di sana ada tempat wudhu putri beserta toilet putri. Yang di sebelah sini selain tempat wudhu putra juga toilet untuk putra. Dan di sana ada satu ruang di samping tempat toilet putra itu, yaitu dipakai untuk gudang masjid. Tempat wudhu, jika di sini barangkali masih kurang, sekolah ini juga menyediakan keran-keran yang bisa dipakai untuk wudhu yang berada di sebelah sana, di area taman di bawah pohon, sebelah pohon kelengkeng ya. Di sana ada beberapa keran yang itu bisa dipakai untuk wudhu, dan itu sebenarnya untuk antisipasi jika ada kegiatan yang sifatnya insidental seperti kegiatan kelas 9. Kalau situasi normal itu untuk kegiatan takorup, sehingga anak-anak ataupun kegiatan kalau Ramadan itu kegiatan pesantren kilat, sehingga dipakai untuk berwudu yang jumlah siswanya lebih banyak, sehingga diperkirakan mencukupi. Baik, demikian untuk sarana prasarana kelengkapan tempat ibadah ini. Selanjutnya akan saya sampaikan program keagamaan atau apa yang menjadi program dari bidang keagamaan di SMP Negeri 1 Sleman ini. Di sini ada 17 macam. Yang pertama, tadarus Al-Quran. Ini dilaksanakan seminggu sekali pada hari Jumat. Kemudian yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, jamaah duhur. Yang keempat, infak Jumat. Yang kelima, sholat Jumat. Yang keenam, pengajian siswa secara paralel, misalnya level kelas 7, level kelas 8, level kelas 9. Yang ketujuh, pengajian untuk orang tua atau wali siswa. 8, peringatan hari besar Islam. Yang ke-9, sholat id. Sholat id itu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Yang ke-10, latihan korban, latihan menyembelih hewan korban. Kemudian yang 11, pesantren kilat, pesantren Ramadan. 12, zakat fitrah. Yang berikutnya 13, bintek atau bimbingan teknis atau katakanlah diklat untuk pendidikan dan pelatihan untuk rohis. Ini organisasi siswa di sekolah, organisasi siswa Islam.
rohaniawan Islam, singkatannya ROHIS. Berikutnya pojok literasi religi. Nah, ini maksudnya taman baca untuk keagamaan ya, atau perpustakaan. Kemudian lomba musabakoh keagamaan yaitu MTQ, dan berikutnya yang ke-16 pembentukan ROHIS siswa, rohaniawan Islam untuk siswa, dan yang terakhir bakti sosial. Ini meliputi 17 macam ini. Dalam ini kegiatan atau program keagamaan selama kurun waktu 1 tahun. Oke, masing-masing dari ke-17 macam ini kalau kita perhatikan, ada kegiatan yang sifatnya harian rutin, ada kegiatan sifatnya mingguan, kegiatan periodik bulanan, atau ya yang sifatnya per bulan. Yang keempat, kegiatan secara periodik tahunan. Dari sekian kegiatan itu, di sini kegiatan harian perlu kami jelaskan. Kegiatan keagamaan yang sifatnya harian rutin, seperti berdoa sebelum memulai KBM di jam pertama, dan berdoa setelah usai pelajaran atau di jam terakhir. Ini dipandu secara serentak melalui mikrofon pusat, yaitu dari ruang guru. Sudah ada petugasnya, yang selama ini petugasnya adalah Bapak Dwi Rahmanto SPD. Yang kedua, sholat duha. Anak-anak pada saat istirahat pertama ini dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha. Kalau pas jam agama, mata pelajaran pendidikan agama Islam, anak-anak bisa di situ secara serentak pada jam itu bisa mengambil waktu ya, atau dikurangi waktunya durasi 10-15 menit. Namun jika kebetulan bukan pas jam agama, anak-anak sifatnya mandiri, sholat duha sendiri. Berikutnya jamaah duhur. Nah, jamaah duhur ya, secara nyata anak-anak berada di sekolah ini 5 waktu sholat hanya waktu siang hari, jadi sholat duhur. Nah, ini diharapkan sholat duhurnya berjamaah di sekolah. Sholat duhur ini didukung untuk anak-anak, nanti ada petugas jadi muadzin, kemudian juga kalau akan lebih bagusnya setiap kelas juga mempersiapkan petugas-petugas seperti siapa yang dipandang menjadi imam. Tapi untuk sholat duhur ini imamnya adalah bapak guru yang beragama Islam. Yang kedua, saya lanjut saja kegiatan mingguan. Kegiatan mingguan ini yang dilaksanakan seminggu sekali. Apa itu? Yang pertama, tadarus Al-Quran dilaksanakan pada hari Jumat pagi sebelum pelajaran dimulai. Jadi diawali hari Jumat itu tadarus bersama. Anak-anak harus membawa Al-Quran sendiri-sendiri atau menyiapkan Al-Quran sendiri-sendiri di sekolah. Kemudian tadarus ini dipandu oleh siswa. Jadi tiap-tiap kelas yang siswa bacaan Al-Qurannya bagus, ini nanti akan diberi sebuah kehormatan untuk memandu tadarus ya, ini secara berurutan. Kemudian infak Jumat. Di hari Jumat itu selain tadarus, sekolah ini sudah
berjalan lama, ada infak hari Jumat. Jadi seluruh siswa ini pada hari Jumat berinfak dengan ketentuan seikhlasnya. Selanjutnya sholat Jumat. Sholat Jumat ini dilaksanakan, ini diatur yaitu per kelas. Misalnya hari Jumat minggu pertama, Jumat pertama ini misalnya kelas 7, Jumat kedua kelas 8, Jumat ketiga kelas 9. Sholat Jumatnya bergabung dengan masyarakat terdekat, yaitu di Masjid Al-Ihsan yang sudah direkomendasikan oleh sekolah. Selanjutnya saya lanjut untuk kegiatan yang secara periodik bulanan, yaitu terdiri dari intinya pengajian untuk siswa secara paralel, pengajian siswa paralel misalnya kelas 7 semua. Bulan ini misalnya kelas 7, bulan depan kalau ini Juli, misalnya satu gambaran di semester pertama. Kalau situasi normal, misalnya di bulan Agustus kelas 7, bulan September kelas 8, bulan Oktober kelas 9. Itu gambaran jika situasi normal. Berhubung ini dalam pandemi virus corona ya, maka ini nanti dilihat situasi. Selanjutnya juga ini yang belum dilaksanakan tahun-tahun yang sudah, ini pengajian untuk orang tua atau wali, yaitu secara paralel juga. Misalnya pengajian orang tua atau wali siswa kelas 7, pengajian orang tua atau siswa kelas 8, pengajian orang tua atau siswa wali siswa kelas 9. Ini insya Allah akan dirintis mulai tahun ajaran baru ini. Nanti tentunya kerjasama dengan paguyuban orang tua. Baik, yang keempat, kegiatan yang sifatnya periodik, sifatnya tahunan. Nah, apa itu atau kegiatannya apa saja? Yang pertama, peringatan Hari Besar Islam. Hari besar Islam itu apa? Maulud Nabi pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Isra Mi'raj tiap tanggal 27 Rajab. Tahun baru Hijriah 1 Muharram. Kemudian kegiatan pesantren kilat, pesantren yang berlangsung secara kilat di bulan Ramadan. Itu pada saat bulan Ramadan. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah ini lanjutan dari serangkaian kegiatan pesantren kilat. Kemudian sholat Idul Fitri. Nah, tentunya sholat Idul Fitri kalau situasi normal, ini anak-anak yang rumahnya di sekitar sekolah ini atau di kampung sekitar sekolah ini dianjurkan untuk sholat id di halaman sekolah ini bersama masyarakat Medari dan Cetis. Kalau sholat yang Idul Fitri ini bagi yang rumahnya jauh, ya ini tidak bisa sekolah, ya memberikan kelonggaran, silahkan sholat di tempat tinggalnya masing-masing. Karena kalau situasi normal sholat Idul Fitri itu terkait dengan mudik, maka kalau yang Idul Fitri itu mudik ya otomatis tidak bisa untuk sekolah, mengharuskan sekolah sholat id di sekolah. Kalau sholat Idul Adha ini diharapkan semua Bapak Ibu guru, semua siswa sholat Idul Adha di sekolah. Karena nanti berkaitan dengan kegiatan Idul Adha itu di sekolah ada latihan korban.
latihan korban, yaitu menyembelih hewan korban yang sudah 1 ekor lembu. Selanjutnya lomba atau musabakoh keagamaan. Nah, ini nanti akan saya jelaskan sendiri, yaitu MTQ. Kemudian musabakoh keagamaan atau MTQ ini untuk pelaksanaannya di tingkat SMP. Tingkat SMP ini dilaksanakan 3 tahap atau 3 tingkat, yaitu tingkat Korwil, koordinator wilayah. Ada Sleman Timur, Sleman Barat, Sleman Tengah, Sleman Utara. Nah, di sini SMP Negeri 1 Sleman termasuk Sleman Tengah, yaitu bersama kecamatan, selain Kecamatan Sleman, Kecamatan Melati, Kecamatan Ngaglik, dan Kecamatan Kecamatan Sleman, Melati, Kecamatan Ngaglik, sama Kecamatan Tempel. Ya, ada 4 kecamatan. Saya ulang, dari Kecamatan Tempel, Sleman, Ngaglik, dan Melati. Kemudian kalau tingkat Korwil sudah berlangsung, tingkat di atasnya adalah tingkat kabupaten. Jadi musabakoh tingkat kabupaten. Juara-juara tingkat Korwil ini nanti akan menjadi jago atau menjadi peserta MTQ tingkat kabupaten, yang terdiri dari diikuti oleh 4 Korwil. Jadi Korwil Timur, Korwil Tengah, Korwil Barat, dan Korwil Utara. Atau Sleman Timur, Sleman Tengah, Sleman Barat, Sleman Utara. Yang terakhir, mohon maaf, bukan terakhir, tapi untuk tingkat provinsi ini juara-juara tingkat kabupaten nanti akan maju MTQ tingkat provinsi. Karena tahun kemarin itu hanya sebatas sampai tingkat provinsi, nah maka tingkat nasionalnya tahun kemarin tidak ada. Nah, biasanya juara 1 provinsi nanti akan maju tingkat MTQ nasional. Untuk MTQ atau musabakoh tingkat SMP ini ada 9 cabang, 9 cabang, yaitu MTQ, musabakoh tilawatil Quran, yaitu pesertanya putra dan putri masing-masing 1. Kemudian musabakoh hafidz Quran atau hifdzil Quran, yaitu putra dan putri. Ini hafalan Al-Quran. Kalau MTQ tadi tilawatil Quran. Kemudian yang ketiga, musabakoh tartil Quran, putra dan putri. Yang keempat, MSQ atau musabakoh syarhil Quran, juga putra dan putri. Mohon maaf, MSQ ini beregu, jadi 3 siswa menjadi 1 regu. Kemudian yang kelima, kaligrafi. Nah, kaligrafi ini ada putra dan putri. Yang keenam, musabakoh adan. Kalau adan tentunya tidak ada putri, ya, untuk siswa putra. Kemudian yang ketujuh, khutbah Jumat. Musabakoh khutbah Jumat, lomba khutbah Jumat. Jadi khotib, ya, ini juga putra, tidak ada khotib putri. Kemudian yang kedelapan, pidato, tausiah, putra dan putri. Dan yang terakhir, CCA atau cerdas cermat agama. Terus ini beregu, jadi 3 orang siswa. Kalau di jumlah dari 9 cabang yang di tingkat SMP ini, setiap sekolah menyiapkan 18 siswa. Jadi silakan anak-anak nanti setelah
juga di siswa SMP Negeri 1 Sleman ini di kelas 7 sama kesempatan atau peluangnya untuk mengikuti musobaqah atau MTQ ini. Kelas 7 pun tidak menutup kemungkinan kalau memang punya potensi bisa diikutkan, karena pengalaman jangan dianggap remeh kelas 7. Tahun-tahun yang sudah saya mengirimkan peserta itu dari kelas 7 ternyata malah bisa berprestasi sampai tingkat provinsi. Itu mari silahkan anak-anak sebagai siswa baru di sini, silahkan yang sudah dari SD kok sudah punya prestasi, silahkan di SMP nanti dilanjutkan kesempatan untuk berprestasi atau mengikuti lomba keagamaan. Yang terakhir, pembentukan rokes siswa. Di sekolah ini adalah rintisan dari Kementerian Agama atau dari Pendais Kabupaten untuk sekolah-sekolah ini dibentuk rohaniawan Islam, yaitu yang disingkat rokes. Jadi ini organisasi ya terpisah dari OSIS, khusus rokes. Jadi ini sudah semua sekolah di Sleman sudah secara resmi sudah dibentuk rokes. Silakan anak-anak yang nanti ingin berkiprah di bidang keagamaan, ingin ikut berdakwah, silahkan gabung mengikuti rokes. Insyaallah nanti akan mendapatkan pengalaman, dan tentunya kalau anak-anak ini punya kemampuan di bidang agama dan juga ilmunya ditularkan pada yang lain. Dan yang terakhir, mohon maaf tadi sudah bilang terakhir, tapi ini belum saya sampaikan, yaitu bakti sosial. Bakti sosial ini karena di sekolah ini setiap minggunya ada infak keagamaan, maka ini salah satunya untuk pentasarupan atau untuk penyalurannya, diantaranya untuk membantu kepada masyarakat, terutama ya untuk siswa, karena ini infak ini kan uangnya dari siswa untuk siswa, terutama untuk siswa, tapi tidak menutup kemungkinan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, misalnya bencana atau apa, sekolah ini juga berpartisipasi untuk bakti sosial atau memberikan sumbangan untuk meringankan beban mereka yang kena musibah. Anak-anak siswa baru yang saya sayangi, saya banggakan, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengenalan lingkungan sekolah, utamanya atau secara khusus bidang keagamaan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.